Kita berdiri. Kita berdiri. Papua. Yang diulir, yang disamping, yang selama ini mati, yang hidup di bumi cendrawasih, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Militerisme, 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 salam revolusi. Papua, ya, wah. Yang hari ini dari sisa yang sisa kita ini yang hadir untuk melawan. Kita bangkit melawan kah duduk diam? Bangkit melawan kah duduk diam? Angkat tangan kiri. Militerisme, kita tetap tenang. Kita tidak mau bersama mereka. Mereka jahat. Mereka penjahat. Kami tidak mau. Kami tidak mau. Kami ingin baik-baik. Kami ingin sejahtera. Kami tidak mau yang orang-orang yang begitu-begitu. Kami tidak mau. Siap! 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 Wah! Oke, baik. Hari ini waktu lewat. Sebelum bicara orasi, satu hal yang saya mau sampaikan. Anak-anak muda yang ada di sini, semoga hari ini kamu terlibat hutan. Kamu mau ke tidak? Supaya yang demo di sini, yang pegang KNPB di sini adalah di sini kepala suku yang sendiri yang tangani. Mau ke tidak? Orang tidak punya masalah. Orang bilang merusak gereja itu bukan gereja yang kita bangun, gereja Yerusalem, gereja yang sekarang orang GKI punya gereja yang besar-besar ini bukan, tapi yang manusia yang kamu duduk ini adalah gereja Tuhan, umat gereja yang sekarang merusak orang lain. Kami ini adalah ras Melanesia, mereka adalah ras Melayu. Jauh beda. Orang Indonesia berjuang 300 tahun. Orang Papua tidak pernah berkabung. Orang Papua pernah kabung, orang bilang namanya Moses Waruka atau Frans Kaisar buka. Itu jabatan pertama mereka kasih orang Papua. Pertama kasih orang bilang itu pahlawan. Bukan, mereka bukan pahlawan. Mereka terdorong dengan senjata dan kita sekarang menderita di atas tanah ini. Jadi saya minta hari ini masuk ini, sekarang kamu besok harus masuk hutan. Kenapa? Kita punya orang tua, bapak, ibu, anak, culik di hutan, culik di kebun, culik di mana-mana, di kolam, segala macam di rumah. Kamu rasa sedih atau tidak? Yang tulang punggung gereja adalah pemuda-pemuda yang sekarang yang ada di sini. Kamu yang lawan, bukan kami orang tua yang lawan, tidak. Saya minta dengan hormat kamu keluar dan kamu harus lawan sekarang NKRI ini supaya Papua harus lepas. Yang kedua, semua ini waktunya semua saya pimpin di revisi itu bukan anak-anak, besok saya pimpin untuk mogok sipil. Saya di Piajalak yang pimpin mogok sipil. Sekarang TNI Polri tembak saya segala macam. Saya bilang tembak. Tengah-tengah ini saya pimpin mogok sipil supaya masyarakat buka baju semua duduk. Kami duduk satu tempat. Salam, selamat pagi semua. Kita adalah azad Papua. Kita adalah masa depan Papua. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada generasi Papua, lebih khusus generasi yang demo, yang hari ini ikut bodoh dengan pendidikan yang bodoh. Di setiap sekolah hari ini yang ada adalah hegemoni kolonial Indonesia.
Pendidikan hari ini tidak layak untuk generasi. Maka generasi bisa ambil barisan dalam bergerakan bukan mereka anggap adalah KKP dan lain-lain itu pikiran yang kosong, itu pengertian yang sempit. Tapi melalui pergerakan kita bisa mendapatkan hidup yang layak. Maka dari itu saya hari ini sampaikan kepada seluruh generasi yang untuk bahwa saya bertegas dan saya tutup generasi yang hari ini ikut Paskibra. Saya tutup. Paskibra Pramuka itu mematikan dalam nalar berpikir generasi bahwa generasi hari ini berpikir untuk saya merdeka itu tidak ada. Karena dia punya ajaran adalah kau harus mencintai Indonesia. Kami adalah NKRI harga mati. Itu adalah kebodohan yang mengajar. Saya mau kasih tahu. Sangat benar. Maka hari ini kakak dibunuh oleh kolonial tetapi anak masih cium dengan kolonial karena kau ikut-ikut itu Paskibra dan Pramuka. Saya mau kasih tahu kau. Papua bukan mau merdeka, tapi kita sudah merdeka ya. Sepakat? Kami di sini mintanya pengakuan dari NKRI bahwa kami bukan bagian dari Indonesia. Karena sejak 1961 merupakan tanggal 1 Desember adalah hari embrio bagi bangsa West Papua. Tapi hanya kepentingan elit, elit kapitalis dan lain-lain untuk harta kekayaan yang ada di atas tanah ini. Mereka menggabungkan kami di kolonial. Jadi Papua itu sudah merdeka. Dan kami menuntut adalah pengakuan dari NKRI. Itu yang pertama. Terima kasih. Tepuk tangan buat nama Mama Yaukimo. Sekali lagi buat nama Mama Yaukimo. Kita tepuk tangan lagi buat bapak-bapak. Iya, terima kasih Mama Yaukimo. Kalian menghadirkan kami di bumi Cendrawasih atau bumi Yaukimo. Dulu Yaukimo bilang apa dulu? 1001 jembatan. Sekarang apa? Kota Basoka. Besok apa? Kota Neraka nanti. Di dalam Alkitab, Al-Quran atau di buku-buku mana mencatat bahwa yang layak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan atau Allah. Tapi untuk nyawa orang Papua atau lebih khusus nyawa Raja Yaukimo, yang layak mencabut Raja ini Putri. Hari ini orang Yaukimo ditembak mati lain-lain. Jangan bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak boleh. Tidak boleh. Apapun itu jangan baru berdoa itu. Tidak boleh. Itu dipaksa oleh negara atau TNI Polri. Padahal kami ingin layak hidup di atas tanah ini. Apa Tuhan juga? Jangan berujung dengan Papua Merdeka. Tuhan itu satu. Kalau Papua Merdeka, gue berdoa untuk Papua Merdeka. Kalau NKRI, sepakat deh? Sepakat! Kalau kita berdoa untuk Papua Merdeka, ya Papua Merdeka. NKRI begitu. Ya karena kan kita ini Tuhan itu dua, padahal satu saja. Orang Yaukimo, Raja Yaukimo, generasi Yaukimo, hari ini kita sadar bahwa kita ini adalah sisa-sisa peluru yang sekian banyak yang dihabiskan oleh negara ini. Lahir dan mati itu takdir yang kita akan hadapi. Tapi kita mati sebagai pengkhianat atau kita mati sebagai seorang pejuang, itu kembali ke generasi. Generasi hari ini kita sadar. Generasi hari ini kita sadar kalau mau lawan benar. Jangan kaki sebelah kiri, jangan jalan-jalan. Kita bicara perjuangan nanti kita salah langkah, kita ditabrak di jalan. Itu bukan sebagai pahlawan ya kawan-kawan, kita harus sadar. Situasi Yaukimo hari ini tidak baik-baik saja. Kita kemulawan, ayo merapatkan barisan dan kita merebut kemerdekaan yang diambil oleh negara kolonial Indonesia. Kawan-kawan sepakat! Sepakat! Sekarang DPNPP, KNPP dan lain-lain, negara mengklaim bahwa mereka teroris dan lain-lain. Tapi hari ini kami menyuruhkan bahwa teroris
ada TNI Polri yang datang meronda di atas tanah kami. TNI Polri, mereka adalah teroris sesungguhnya yang ada hadir di atas tanah Papua. Lebih besar di tanah Jauh Kimo. Opitia bukan teroris. LKR Skoba bukan teroris. Pasukan Kodam 16 bukan teroris. Mereka adalah sesungguhnya adalah pahlawan bangsa Papua yang membela tanah ini. Yang teroris adalah TNI Polri, imigran yang datang hidup di atas tanah ini. Kawan-kawan, sepakat! Orang Papua itu sebelum keluar dari rahim ibu, namanya ideologi Papua Merdeka itu sudah ada. Apalagi kita yang besar-besar, negara ini tidak akan terbangkap soal ideologi. Sebelum lahir dari rahim ibu, nama Papua Merdeka atau untuk nama Papua itu sudah ada di watak. Negara tidak akan bungkam, negara tidak akan menghilangkan hal itu. Maka kita hari ini menyerukan bahwa negara harus kembalikan perjuangan kami yang sudah merdeka sejak awalnya. Bukan kita mau berjuang untuk merdeka, begitu kawan-kawan. Jadi terima kasih kawan-kawan. Intinya adalah kesadaran itu penting. Hari ini kawan-kawan yang lain, pejabat-pejabat Jawa Timur punya anak-anak makan nasi ayam, tidur di kasur yang empuk dan lain-lain, kena AC. Tapi kau harus sadar hanya sementara saja. Hanya sementara. Nanti ketika waktunya tiba, ada pembunuhan, penindasan terjadi di keluarga kamu, hari itu baru kita orang Jawa Timur akan sadar. Hari ini orang Jawa Timur dianggap biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja berdansa di atas penindasan, pembunuhan rakyat. Nanti ketika kena di kamu baru sadar, oh ternyata hidupnya begini. Hari itu akan sadar. Tapi saya sampaikan di sini kepada kawan-kawan, kita sadar lebih awal lebih baik daripada sadar di akhir. Ada